Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Intan Lestari, absen 31 dari kelas 9C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cerita pendek. Yuk, langsung aja kita masuk ke materinya. Cerita pendek adalah suatu karya sastra yang menceritakan satu peristiwa kehidupan manusia. Adapun struktur cerita pendek yaitu 1. Orientasi. Orientasi berupa penentuan peristiwa, penggambaran latar, dan pengenalan tokoh dalam cerita. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa yaitu kejadian dalam cerita tersebut. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi yaitu seputar konflik atau masalah dalam cerita. Titik tertinggi dari komplikasi disebut klimaks. Dan yang terakhir yaitu resolusi. Resolusi adalah suatu solusi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam cerita. Resolusi juga sebagai cara pengarang untuk mengakhiri ceritanya. Selain pengertian dan struktur, ada juga ciri-ciri kebahasaan teks cerita pendek. Ciri kebahasaannya antara lain 1. Sudut pandang pencerita. Pencerita bisa menjadi orang pertama, pelaku utama, dan juga bisa menjadi orang pertama, pelaku sampingan. Atau bisa juga menjadi orang ketiga yang serba tahu dan orang ketiga yang terbatas. 2. Menunjukkan waktu kini atau waktu lampau. Jika menggunakan waktu kini, maka alur yang digunakan adalah alur maju. Jika menggunakan waktu lampau, maka alur yang digunakan adalah alur sorot balik. 3. Menggunakan kata bedah khusus. Kata bedah khusus adalah kata benda yang bermakna kuat. 4. Uraian deskriptif. Uraian deskriptif biasanya berupa A. Penggambaran tokoh. Penggambaran tokoh dapat berupa penggambaran tokoh secara langsung yang biasa disebut dengan analitik, atau penggambaran tokoh melalui dialog atau secara tidak langsung biasa disebut dramatik. B. Penyampaian isi. Penyampaian isi bisa disampaikan secara eksplisit atau secara langsung, dan implisit atau secara tidak langsung. 5. Penggunaan majas. Majas yang biasa digunakan dalam cerpen yaitu 1. Majas semilih. Majas semilih menggunakan perbandingan langsung. 2. Majas metafora. Majas metafora menggunakan perbandingan yang tidak langsung. Dan yang ketiga, menggunakan majas personifikasi, yaitu menganggap benda mati seperti makhluk hidup. Ciri kebahasaan yang terakhir adalah penggunaan pertanyaan retoris, yaitu suatu pertanyaan dalam cerpen yang tidak perlu dijawab. Sekian penjelasan materi cerpen dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih telah menonton videonya sampai akhir, dan jangan lupa LKS, like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.